Ya pemirsa, kita akan membahas lebih lanjut terkait penetapan tersangka Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam kasus korupsi proyek BTS 4G Kominfo bersama pegiat anti korupsi yang juga Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum dan HAM ada Mas Tama Satria Langkun. Selamat sore Mas Tama, apa kabar? Selamat sore, Syafa. Kabar baik. Salam Baik. sehat selalu semuanya. Ya, Mas Tama, dalam dialog Senin kemarin, Mas Tama sudah menyampaikan bahwa pertanggungjawaban dari internal Kominfo harus diusut lebih dalam dan ternyata ini terbukti dengan penetapan tersangka Menkominfo Johnny G. Plate. Apakah Mas Tama menilai penetapan Menkominfo sebagai tersangka sudah cukup atau masih ada lagi pihak-pihak lainnya yang seharusnya didalami keterlibatannya dalam kasus ini? Ya, tentu saja yang pertama kita harus berikan apresiasi untuk kejaksaan ya, karena memang sudah melakukan tugasnya dengan sangat baik dan tentu saja sudah mempertimbangkan banyak hal, terutama alat bukti yang hari ini baru saja kita dengar ya, terkait dengan kerugian negara yang sampai 8 triliun rupiah. Kalau ditanya kemudian apakah sudah cukup atau belum, ya tentu saja jaksa tidak mungkin menetapkan seorang menjadi tersangka secara gegabah. Sudah ada 3 kali pemeriksaan. Yang tentu saja pada pemeriksaan terakhir ini adalah mengklarifikasi poin-poin yang terkait dengan kerugian negara. 8 triliun tersebut ada beberapa uraian yang memang dan menurut saya tentu saja butuh klarifikasi dari pihak menteri ya. Misalnya yang pertama bagaimana kemudian ada indikasi markup, kemudian juga ada pembayaran BTS terkait dengan hal-hal yang memang belum selesai dan lain-lain. Tentu saja ini butuh banyak sekali klarifikasi dan tentu saja itu sudah dilakukan secara proporsional sehingga pada hari ini kemudian kejaksaan berani menetapkan seorang menteri menjadi tersangka. Baik, Mas Tama melihat kerugian kasus ini yang nilainya fantastis mencapai lebih dari 8 triliun rupiah. Tentunya kasus korupsi ini merupakan kejahatan terstruktur. Lalu bagaimana Anda mengamati cara kerja para tersangka untuk bisa meraup keuntungan yang sangat besar dari proyek ini? Ya, kita tentu saja masih harus menunggu uraian dari dakwaan ya, karena di sanalah kemudian keterangan resmi secara hukum akan dijabarkan. Tetapi kalau kita melihat dari informasi yang beredar, jumlah saksi yang diperiksa, termasuk orang-orang yang kemudian dicegah atau bahasa kita dicekal untuk keluar negeri begitu, itu kan sebetulnya kasus korupsi yang sangat lazim dan biasa kita temui, yaitu korupsi pengadaan barang dan jasa. Yang tentu saja kalau kita bicara pengadaan barang dan jasa, maka ada banyak sekali titik-titik rawan yang memang bisa menjadi catatan ya, misalnya dalam konteks penganggaran, apakah sudah dilakukan secara benar atau tidak, kan begitu. Kemudian pada saat kegiatan dilakukan, ada penelitian yang dilakukan, apakah itu sudah proporsional atau belum, termasuk bagaimana kemudian menentukan benchmark harga. Karena kalau kita bicara pengadaan barang dan jasa, maka harus ada satuan harga yang kemudian ditentukan ya oleh internal dari pihak kementerian itu sendiri. Misalnya harganya wajar enggak? Bagaimana bisa wajar, ada komparasi dan lain-lain. Nah ini yang kemudian memang menjadi celah-celah atau ruang-ruang yang harus didalami kemudian hari. Baik, Mas Tama, kalau menurut Anda dari 6 orang yang sudah berstatus tersangka, kira-kira pihak mana yang perannya paling besar? Lalu kalau digambarkan sebetulnya seperti apa mekanisme atau alur korupsi yang terjadi dalam proyek pengadaan barang dan jasa ini, lalu bagaimana ke depan masyarakat bisa mengawasi jika ada pengadaan proyek dan jasa di setiap instansi pemerintahan agar bisa berjalan bebas korupsi? Ya, kalau kita bicara soal alur kan tadi ya, pertama tentu bicara soal proses penganggaran. Itu bagaimana konteksnya, karena ini bicara soal anggaran yang memang kita juga tahu bersama ini didasari pada pandemi COVID pada waktu itu. Ada kebutuhan dari negara kita, Indonesia, terkait dengan penerima internet yang baik, yang bagus dan bermanfaat untuk masyarakat. Itu kan dasar pertimbangan awalnya. Kemudian dalam perjalanannya banyak hal yang kemudian terjadi. Bagaimana kemudian penentuan pemenang lelang. Di situ juga kita harus lihat lagi, dalami bagaimana itu terjadi. Lagi-lagi saya tidak berani mendahului proses hukum, karena memang ini masih berjalan ya.
Terus kemudian ketika ada potensi kerugian negara kan berarti ada yang kemudian ada kemahalan harga. Pertanyaannya, memang siapa yang menentukan harga tersebut? Kan begitu. Nah, disitulah kemudian juga hal-hal yang kita memang perlu lihat lagi secara seksama. Ketika kemudian harga tersebut kemahalan, kan juga sudah ada pembayaran. Nah, pembayaran tersebut kepada siapa? Melalui siapa? Dan yang paling penting, siapa yang menikmati dari pembayaran tersebut? Apalagi kalau keterangan resmi dari kejaksaan, selain dia bicara soal kerugian negara yang kemudian dianggap ada indikasi atau dugaan markup di sana, ada juga terkait dengan pembayaran yang memang terhadap proyek yang memang item yang belum selesai atau belum rampung dikerjakan. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab menerima berita acara penerimaan pekerjaan? Ini kan juga ada banyak hal-hal yang kemudian melihat bahwa ini sengaja atau nggak sengaja sih, ada niat mengambil atau tidak mengambil sih. Nah, nanti kesemuanya itu akan dibuktikan dalam proses persidangan. Baik, nah Mas Tama, mungkinkah penetapan tersangka Johnny G. Plate ini yang kita tahu posisinya juga menjabat sebagai sekjen partai politik, ini bermuatan politis begitu Mas Tama? Saya rasa penafsiran masyarakat boleh-boleh saja, bebas-bebas saja, tapi yang kita diskusikan hari ini itu adalah soal proses hukum. Dan kita bicara soal hukum ya, law is everything about evidence. Makanya kemudian jaksa itu sangat bergantung pada bukti-bukti yang sudah dimiliki ya. Ada puluhan saksi yang sudah diperiksa, dan yang paling baru adalah soal perhitungan kerugian negara yang disampaikan oleh BPKP, yang tentu saja itu adalah satu lembaga yang punya kewenangan untuk melakukan penghitungan kerugian negara. Dan ini bukan lagi potensi, tapi kerugian negara yang real atau existing ya. Karena prinsip atau hal tersebut sudah mulai bergeser dalam beberapa tahun terakhir. Kita tidak lagi bicara soal potensi kerugian negara, tetapi sudah bergeser menjadi berapa sih kerugian negara yang sudah real terjadi. Nah, itu yang kemudian jadi dasar begitu ya. Jadi saya rasa ada yang menyimpulkan ini soal politik, saya rasa itu sah-sah saja, silakan apalagi tahun politik. Tapi dalam kacamata saya, kita perlu apresiasi kejaksaan, yang kita sebut kejaksaan juga untuk menuntaskan perkara ini yang berdasarkan pada bukti yang ada. Baik, terima kasih Mas Tama Satria Langkun, pegiat anti korupsi telah bergabung bersama kami di MNC News Now. Salam sehat selalu dan selamat beraktivitas kembali.